Nama Sisyphus kayaknya akhir-akhir ini sering banget ya kita dengar, terutama di budaya pop. Tapi siapa sih dia sebenarnya? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas kisah seorang raja yang luar biasa berani. Gimana nggak dia nekat menipu para dewa? Dan bukan cuma sekali, tapi dua kali. Nah, ini dia gambarannya yang paling ikonik, yang mungkin udah nggak asing lagi buat kita. Seorang pria dikutuk selamanya buat ngelakuin tugas yang, ya, sia-sia. Tapi, pertanyaannya kenapa? Untuk benar-benar ngerti hukumannya, kita harus mundur jauh ke belakang. Kita harus lihat dulu, apa sih perbuatan yang bikin nasibnya jadi semengerikan ini? Oke, kita mulai dari awal ya. Kenalan dulu sama tokoh utama kita, Sisyphus. Dia ini raja pertama Ephyra. Kalau sekarang sih kita kenalnya sebagai Korintus. Dan percaya deh, dia ini bukan raja sembarangan. Bisa dibilang Sisyphus ini kayak punya dua sisi mata uang yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, dia itu cerdasnya bukan main. Saking cerdasnya, kerajaannya jadi makmur banget. Tapi, nah ini dia sisi lainnya, dia itu nggak bijaksana. Orangnya arogan, suka menyalahgunakan kekuasaan, dan yang paling parah, dia bahkan sampai membunuh tamunya sendiri di kerajaannya. Ini pelanggaran berat banget terhadap aturan suci para dewa soal keramahan. Dan perbuatan inilah yang pertama kali bikin para dewa di Olympus murka. Tapi apa Sisyphus kapok? Oh, tentu tidak. Dia malah ngelakuin sesuatu yang kayaknya nggak pernah kepikiran sama manusia manapun. Dia dengan sengaja ikut campur urusan pribadinya Zeus. Iya, Zeus, raja dari semua dewa. Jadi ceritanya gini. Suatu hari, Sisyphus nggak sengaja ngelihat Zeus lagi nyulik seorang nimfa bernama Aegina. Bukannya diem aja, otaknya yang licik langsung jalan. Dia lihat ini sebagai sebuah peluang. Nah, kebetulan ayah si Aegina ini, dewa sungai Asopus, lagi panik nyariin putrinya. Sisyphus langsung samperin dan nawarin kesepakatan. Saya kasih tahu di mana anakmu, tapi sebagai gantinya, kasih kota saya mata air abadi. Asopus yang udah putus asa, ya setuju aja. Akhirnya, Sisyphus ngebocorin rahasianya Zeus. Bayangin, dia mengkhianati dewa paling berkuasa cuma buat keuntungan kotanya sendiri. Dan, bisa ditebakkan, Zeus murka luar biasa. Nah, dari sinilah ceritanya jadi makin gila. Sebagai balasan atas pengkhianatan Sisyphus, Zeus udah nggak main-main lagi. Dia nggak ngirim pesan peringatan, dia langsung mengirim kematian itu sendiri buat ngejemput Sisyphus. Coba deh bayangin momennya. Thanatos, wujud dari kematian, tiba-tiba munjung di istana Sisyphus. Buat manusia biasa, ya ini udah tamat riwayatnya. Tapi, buat Sisyphus, oh, ini justru awal dari akal bulusnya yang paling nekat. Sisyphus itu bukannya panik, dia malah ngeluarin akal liciknya. Pertama, dia ngerayu Thanatos, muji-muji penampilannya yang katanya megah dan anggun. Terus, dia nawarin hadiah, sebuah perhiasan perak yang indah banget. Thanatos, yang mungkin nggak pernah dipuji sebelumnya, ya tersanjung dan setuju aja. Tapi pas Sisyphus masangin perhiasannya, Thanatos baru sadar, itu bukan perhiasan, itu belenggu. Dan saat itu juga, Sisyphus berhasil melakukan hal yang mustahil. Dia menangkap dan memenjarakan kematian. Akibatnya, dunia jadi kacau balau. Dengan kematian yang dipenjara, nggak ada satu orang pun di bumi yang bisa mati. Dunia bawah jadi sepi, nggak ada jiwa baru yang datang. Dan kondisi ini bikin satu dewa jadi ngamuk berat, Ares, sang dewa perang. Coba pikir, apa gunanya perang kalau nggak ada yang mati? Pertempurannya jadi sia-sia kan? Jadi, Ares nggak tinggal diam. Dia langsung nyerbu istana Sisyphus, ngancurin belenggunya, dan ngebebasin Thanatos. Nah, kira-kira siapa target pertama Thanatos yang baru aja bebas? Tentu saja Sisyphus. Waktu pinjamannya di dunia udah habis. Tapi ini dia hebatnya Sisyphus. Dia itu selalu selangkah lebih maju. Bahkan pas lagi ditangkap pun, dia udah nyiapin rencana B. Sebelum diseret ke dunia bawah, dia ngasih instruksi yang aneh banget ke istrinya. Nanti kalau aku mati, jangan adakan upacara pemakaman apapun untukku. Begitu sampai di dunia bawah, Sisyphus langsung menghadap Hades. Dan disinilah dia ngeluarin akting terbaiknya. Dia pura-pura marah besar, bilang kalau istrinya udah nggak menghormatin dia karena nggak ngasih pemakaman yang layak. Dia memohon-mohon, kasih saya waktu sehari aja buat balik ke dunia, cuma buat ngatur pemakaman yang pantas dan untuk menghormati dunia orang mati. Dan yang luar biasa, Hades percaya. Dia ngasih izin Sisyphus balik ke dunia untuk 1 hari. Tentu aja, begitu sampai di dunia orang hidup lagi, Sisyphus mana ada niat buat balik. Dia dan istrinya langsung kabur bareng. Untuk kedua kalinya, dia berhasil menipu kematian.
Oke, menipu para dewa sekali, mungkin bisa. Menipu mereka 2 kali, itu udah luar biasa. Tapi lari dari mereka selamanya, nggak akan bisa. Kesabaran para dewa akhirnya sampai di batasnya. Kali ini nggak ada lagi negosiasi. Zeus langsung ngutus Hermes, dewa pembawa pesan yang super cepat, buat menyeret Sisyphus balik. Udah, nggak ada lagi tipu-tipu, nggak ada lagi kesempatan kedua. Waktunya Sisyphus buat main-main udah benar-benar habis. Para dewa butuh hukuman yang setimpal sama kejahatannya, dan mereka nempatin dia di Tartarus, bagian paling dalam dan paling gelap di dunia bawah. Hukumannya dirancang bukan cuma biar ababi, tapi juga buat nunjukin betapa sia-sianya usaha dia buat melawan takdir. Tugasnya, dia harus mendorong batu raksasa ke puncak bukit. Tapi, setiap kali dia hampir sampai di puncak, batu itu bakal menggelinding lagi ke bawah, memaksa dia untuk mulai lagi dari awal, terus-menerus, selamanya. Terus, kenapa ya ribuan tahun kemudian kita masih ngomongin kisah kuno ini? Jawabannya, karena hukuman Sisyphus ini udah lebih dari sekedar cerita. Hukuman ini udah jadi sebuah metafora yang sangat kuat. Banyak orang lihat perjuangan Sisyphus ini sebagai cerminan kehidupan kita sendiri. Ya kan? Rutinitas harian, kerjaan yang kayaknya nggak ada habisnya, cita-cita yang rasanya jauh banget dari jangkauan. Sadar atau enggak, kita semua pasti pernah ngerasa lagi ngedorong batu kita masing-masing ke atas bukit, setiap hari. Tapi, ada satu sudut pandang yang ngerubah total cara kita melihat mitos ini. Datangnya dari seorang filsuf, Albert Camus. Dia ngelihat kisah ini dan sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Kita harus membayangkan Sisyphus bahagia. Menurut Camus, justru saat Sisyphus menerima nasibnya yang absurd itu, dalam perjuangannya itu, dia nemulin kebebasan. Momen pas dia jalan turun bukit buat ngambil batunya lagi, itu adalah momen kesadaran. Di saat itulah, dia jadi penguasa atas takdirnya sendiri. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling penting. Kisah Sisyphus ini seakan-akan nantang kita buat ngelihat lagi perjuangan kita sendiri. Coba deh renungkan, apa batu yang lagi Anda dorong sekarang? Dan yang lebih penting lagi, bisakah kita, seperti Sisyphus, menemukan makna dan tujuan, bukan dari harapan buat sampai ke puncak, tapi dari proses mendorongnya itu sendiri?